saya udah kumpulin beberapa orang sih di sini. Jadi sebenarnya dari teman-teman yang emang ikutan kemarin, secara keseluruhan sih sebenarnya udah pada ini ya, udah apa namanya, udah pada ngerti lah secara konsep gitu. Tapi emang mungkin butuh latihan aja. Karena emang realitanya nggak edit Photoshop, bahkan untuk single person aja itu setengah mati juga sih gitu. Jadi emang effortnya tuh cukup luar biasa sih emang untuk naruh orang gitu. Jadi bisa dibilang emang tricky lah gitu. Nah, jadi saya coba review aja berdasarkan apa yang saya lihat dan dari karya beberapa teman-teman gitu ya. Jadi mungkin saya overview dari bawah aja kali ya. Nah dari sini ya. Jadi ini ada foto kan ya ini ya. Ini kan fotonya dari Art Daily ya. Nah jadi supaya lebih gampang kita bahasnya itu berdasarkan beberapa faktor gitu. Jadi supaya kita tahu apa sih yang mesti dibenerin gitu ya. Jadi yang satu itu adalah pose ya gambarnya. Yang kedua tuh adalah lighting, arah lighting ya lebih tepatnya. Terus yang ketiga itu adalah ini ya, blending ya. Nah, terus yang keempat mungkin lebih ke touch efek lah gitulah. Nah, jadi dari empat ini aja gitu ya. Jadi kita lihatnya dari empat sudut pandang ini ya. Jadi pertama dari segi pose. Sebenarnya dari bukan cuma pose doang, pose dan komposisi ya. Nah gini, jadi kalau ngelihat dari segi pose, sebenarnya sih ini balik lagi itu ke apa yang mau disampaikan oleh apa namanya pendengar yang ngelihat gambarnya. Emang mungkin ini pengen ngeliatin orang lagi selfie aja gitu kan ya. Jadi sebenarnya balik lagi sih saya nggak bisa terkomentar banyak perihal eh, pose gitu ya. Paling saya cuma bisa koreksi misalnya scale orangnya salah atau enggak posenya benar-benar terlalu aneh gitu ya. Yang mana itu gimana dari pembuatnya sebenarnya. Oke, jadi kalau dari pose saya skip aja karena ini sebenarnya udah cukup oke ya. Dari segi proporsi juga sepertinya udah benar. Kita bisa lihat di sini ada, kita bisa coba tarik ya. Kalian kan saya udah coba ajarin ya kemarin cara membuat titik hilang di sini ya. Ini cara ceknya supaya saya bisa tahu kira-kira orangnya. Tapi kalaupun emang kita bisa cek dari horizonnya belum tentu emang orangnya harus di horizon. Siapa tahu emang fotografernya dia fotonya emang posisinya di atas, lebih atas daripada horizon gitu kan ya. Tapi sih nggak mungkin di sini ya. Saya salah gambar sih. Harusnya horizon tuh ada di lautnya di sini. Tapi anyway saya nggak bisa komen karena saya nggak punya guide yang khusus ya. Jadi dari segi komposisi sih udah cukup oke juga. Nah dari segi pemilihan lighting juga udah bagus ya, karena mataharinya dari kiri ya. Tapi mungkin kalian harus perhatikan seberapa intens mataharinya. Jadi kalau misalnya diperhatiin nih, kalau ini mungkin sekitar jam 10 sampai 11 pagi gitu. Makanya waktu dilihat, dia bayangannya tuh sampai sampai kontras gitu. Jadi posisinya agak atas. Nah, jadi bayangan orangnya juga harus sama kontrasnya seperti bayangan ininya, bayangan yang realnya gitu. Jadi kalau misalnya saya coba select orangnya ya, saya selectnya biar agak kasar ya, pakai mouse aja. Kalau saya rasa ini orangnya bayangan sama cahaya sama bayangannya sedikit kurang kontras sedikit ya. Dikontrasin sedikit kayak gini nih. Tuh, jadi nih kalau kalian perhatiin nih, saya geser ke kontrasnya kanan, dia kontras tergelap terangnya makin kerasa ya. Kira-kira seperti ini ya. Tuh. Jadi awalnya gini, dia kayak agak kurang itu ya. Apa ya, tonnya tuh kayak masih kayak pale gitu, kayak pucat. Jadi sekarang saya coba kontrasin dikit sama diterangin. Terus saya turunin sedikit saturation-nya. Jadi kalau kalau biasanya sih rata-rata kalau kita masukin orang tuh biasanya kemerahan orangnya tuh. Jadi kalau kalian turunin saturation-nya biasanya dia selalu aman sih. Dia lebih gampang di match-nya kalau saturation-nya turun. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi saya cuman di sini saya untuk blending orangnya sendiri saya cuman melakukan dua aja sih. Kayaknya udah cukup sih. Awalnya gini, saya tambahin hue saturation, saya tambahin kontras. Logikanya tuh seperti ini. Jadi kalian pelajari environment kalian tuh efeknya seperti apa, kalian coba aplikasiin ini di orang kalian seperti ini. Nah, untuk bayangan sendiri sebenarnya udah bagus ya tuh. Dia udah konteks shadow-nya udah ada yang rapatnya, ada yang kecil ya sama yang shadow yang utamanya ya yang di sini ya. Tuh. Jadi warnanya juga saya lihat udah bener ya. Jadi warnanya udah bener ya abu-abu. Nah, terus habis itu overall sih udah oke ya. Jadi ini PR-nya dikit banget ya. Jadi nah nanti kamu rekoreksinya cuma ini doang sih gitu ya. Kira-kira itu yang untuk yang pertama. Saya rasa kasusnya bakal mirip-mirip aja. Karena gitu-gitu aja sebenarnya mah. Jadi kalau kalian perhatiin harusnya sih paham sih gitu. Ya, jadi ini orang yang keduanya ya. Secara pose udah keren ya, proporsinya juga
menurut saya ini sedikit kurang kecil kayaknya. Apa sofanya yang kekecilan ya? Jadi kalau saya lihat ini ketinggian apa namanya? Tinggian pintunya biasanya kan 210 cm ya si ini ya. 210. Jadi kalau saya misalnya cewek ini ketinggiannya itu berapa? Biasanya kan cewek gini kan 160, 165 lah ya. Kita coba coba bayangkan si cewek ini itu lagi berdiri di pintu yang 210 itu. Tapi emang saya nggak bisa asumsi emang ketinggian pintunya segitu sih. Siapa tahu yang didesainnya itu emang lebih tinggi atau lebih pendek daripada yang seharusnya. Gitu. Nah kayak gini ya. Nih misalnya saya bayangin di sini berarti kayaknya tinggi banget ya. Tapi ya udah nggak saya nggak permasalahkan lah. Entah sofanya kekecilan atau pintunya ketinggian. Nah, jadi secara pose udah bagus ya, komposisi juga udah bagus. Dia dia vokal point-nya emang emang vokal point-nya ke cewek ini ya. Nah, paling dari segi blending aja nih ya. Jadi pose oke, lighting mungkin oke ya. Karena dia di dalam ruangan ya, dan dia kena sedikit cahaya dari pinggir kanan. Nah, itu sebenarnya kita nggak mesti harus perfect cahayanya dari kanan semua karena emang ini kan soft banget ya matahari yang masuknya. Jadi kita masih bisa ngegambar cahayanya sebenarnya karena soft. Jadi masalahnya itu ada di blending sama final touch kayaknya. Nah, saya udah coba pisahin ya. Nah, jadi blending itu pertama dari segi warnanya ya. Warna sih udah oke ya. Tinggal masalahnya tuh lebih ke shadow kalau saya lihat ya. Saya kasih kode S tuh artinya shadow ya. Nah, jadi bisa dilihat nih, ini kan shadow kalau misalnya kena armchair, shadow-nya tuh seperti ini nih. Jadi soft ya, nggak tajam gitu ya. Nah, nih ini ada shadow-nya ya tuh. Jadi kita kita bayangkan ini tuh diaplikasikan ke orang gitu. Jadi makanya saya coba bikin shadow-nya manual ya. Jadi emang agak tricky ya. Jadi kok kadang-kadang kalau kalian udah merasa kalian udah ngasih shadow tapi kok belum ngeblend gitu ya. Kayak kayak misalnya kayak yang saya lakukan di sini ya nih tuh. Nah, perhatian shadow itu ada kalau misalnya benda yang rapat ketemu yang rapat gitu. Jadi ini saya udah benar nih sebenarnya. Tapi dia kayak kelihatan gak ngeblend karena di part sofanya belum ada shadow-nya gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Yang penting kalian paham logikanya gitu ya. Misalnya kakinya ini kan harusnya dia kena sedikit shadow juga ya. Jadi saya ngebrush. Nah, terus yang part yang di kakinya ini agak aneh saya hapus aja. Nah, sekarang shadow orangnya kira-kira udah ya. Mungkin saya bisa tebelin dikit. Ini juga sebenarnya partnya udah ada sedikit ya shadownya di sini. Bisa tambahin lagi gitu dikit. Ini keren banget ya. Ini soft shadow-nya udah ada ya di sini nih. Udah dibikin nih. Nah, ini keren nih. Soft shadow di sini udah ada nih, tapi sayang banget shadow yang berkonteks shadow-nya kurang. Nah, jadi yang shadow di orangnya saya udah ya. Seperti ini kira-kira. Nah, sekarang saya bikin lagi satu shadow lagi yang di belakang orangnya. Jadi sekarang dia lebih kesannya napak nih. Nah ini kan ada kakinya ya, berarti kan kakinya harusnya ngasih shadow juga nih, jadi saya taruh mungkin di sekitar sini. Nah gitu ya tuh, jadi ada sedikit. Nah terus karena pinggangnya harusnya emang nempel ke si bantalnya ya, jadi mungkin dia harus lebih tebal dikit. Nah. Jadi dia sekarang sedikit lebih ngeblend nih. Tuh. Nah jadi sebenarnya dengan kalian bikin shadow yang lebih soft gitu ya, dan ada gradasinya, dia bakal bikin lebih ngeblend gitu. Jadi awalnya seperti ini, terus saya kasih shadow juga di sini. Jadi saya lihat teman-teman pada kasusnya pada sama-sama aja sih gitu ya. Dari warnanya mungkin emang harus sedikit diatur ya. Coba saya aturin pakai hue. Mungkin warnanya kiannya terlalu ini kali ya. Jadi awalnya kan seperti ini ya tuh. Jadi dia lebih sedikit ngeblend lah ya. Oke, jadi gitu aja ya kira-kira ya untuk si orang ini PR-nya gampang ya. Susah sih sebenarnya shadow ya. Shadow itu part yang sangat susah. Jadi saya cuma bikinnya kasar aja ya pakai mouse nih. Jadi saya tambahin shadow yang nempel ke orangnya seperti ini. Gak usah presisi ya pakai brush aja. Nah terus saya tambahin juga di yang shadow yang di clipping. Terus saya koreksi warnanya gitu ya. Oke, gitu ya kira-kira ya. Mungkin ini kalau mau lebih effort boleh dikasih shadow dikit, cuman kayaknya nggak terlalu kelihatan sih. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang kemarin nih. Jadi ini keren nih, karena ini post pro style-nya. Cuman sebenarnya dari suasana dan dari environment-nya udah mendukung ya untuk aktivitasnya. Jadi waktu dia ada orang jalan-jalan, orang piknik segala macam, itu udah bagus sebenarnya.
Paling kalau menurut saya sih orang ini kayaknya sedikit kegedean kayaknya ya. Tapi posenya mah udah bagus, udah keren. Jadi dia udah ngelihat bangunan nih ceritanya. Dia lagi ngelihat bangunan sama pasangannya. Oh, ntar saya bakal tinggal di sini gitu. Jadi kita udah bisa ngelihat ada ceritanya di sini gitu. Jadi kalau saya Ctrl J, saya gelapin dikit. Ini kan ambience-nya kuning semua ya. Perhatiin kalau misalnya ambience kuning gini, dia harus white balance-nya itu ke arah kuning nih. Jadi saya harus tambahin juga sedikit kuning. Jadi saturasinya mungkin kurang turun. Sama mungkin emang dia posisinya agak jauh ya, jadi mungkin harus dikasih sedikit fog. Jadi saya kasih sedikit fog layer nih. Soalnya saya lihat di sekitarnya tuh ada kayak fog berwarna kuningan gini ya. Jadi saya kayak tipis-tipis banget. Opsional sih, kayaknya sih nggak juga apa-apa sih. Oh, tipis banget deh, feel-nya dikecilin. Juga sama ya orang ini ya, sedikit kurang kuning ya. Nah, ya orang ininya karena dia, jadi mungkin emang posenya udah keren ya, tapi biasanya kita harus memperhatikan aspek kedua, yaitu warna. Nah, kalau misalnya kalian pasang orang yang berwarna merah, atau mobil berwarna merah, biasanya tuh mata mata kalian tuh langsung ngelihat ke si orang yang ini gitu. Nah, sementara kan focal point kita adalah bangunan kan, gitu ya. Jadi biasanya kalau emang pengen fokusin ke bangunan, yang lainnya tuh harus ngalah gitu. Jadi nggak bisa kalian orangnya pakai baju merah atau hijau gitu ya. Terus kalian taruhnya di part foreground lagi ya kayak gini misalnya. Jadi orang pengennya matanya ngelihat ke kiri terus gitu. Jadi solusinya sih ini udah keren banget ya, posenya udah keren. Uh, Tinggal warnanya doang nih. Saya gatel nih karena saya nggak pengen orang ini berwarna merah ya. Jadi kalian solusinya gampang. Tinggal aja saya select kayak gini misalnya. Saya kasar aja ya selectnya ya. Nah kayak gini ya. Jadi saya select manual. Emang biasanya sih fotografer juga melakukan ini kok. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya wah saya ngibulin orang dong kalau misalnya fotonya kan pakai baju merah ya udah saya pakainya tetap realnya pakai baju merah gitu ya. Gak gitu ya, fotografer aja banyak photoshopnya kok gitu. Jadi saya hue saturation, saya pilih warna red, terus saya turunin. Misalnya saya turunin dia jadi pakai baju, kalau nggak jangan kuning, jangan merah banget lah, saya geser hue-nya. Jadi saya bisa ngontrol baju warnanya mungkin agak sedikit kuning gitu ya supaya ada temennya pak. Tapi yang paling aman sih abu-abu aja sebenarnya. Agak susah ya sebenarnya kayak edit warnanya ya. Jadi saya coba geser-geser bajunya pakai hue gitu ya. Tricky juga ya. Nah, kalau sekarang mungkin orang nggak terlalu ngelihat matanya ke situ kan. Jadi lebih kelihatannya oke lah. Orang masih bisa, mata kalian tuh masih bisa fokus ke sini gitu. Nah, kalau itu dari segi pose udah oke, dari komposisi juga udah oke, aktivitasnya jelas, bayangannya juga bagus ya, walaupun saya nggak terlalu bisa ngeliat karena dia ini ya, low res ya, cuman sekilas sih bagus sih gitu. Jadi mungkin ini lebih bagus. Oke ya, jadi ini itu aja masukannya. Jadi yang kalian lihat sebenarnya jangan karya-karyanya doang. Jadi kalian ngelihatnya eh, cara cara berpikirnya aja gitu. Nah ya lanjut ya. Nah sekarang yang ini. Nah jadi ini udah keren sih gitu. Posenya udah bagus, dramatisnya dapat. Terus mereka kayak lagi melihat masa depan ya. Oh nanti kita di masa depan kita akan membangun di sebelah sini bro. Atau kan nanti kita pensiun kita pengen ngapain ya. Jadi kalian bisa berimajinasi kita si dua orang itu lagi ngomongin apa sih gitu. Nah, tapi kita balik lagi ya, dari segi pose komposisi udah oke. Paling dari segi bayangan aja sih ya. Emang agak tricky ya, bayangannya tuh panjang gitu ya. Terus super soft gitu ya. Jadi emang di sini pas dilihat tuh kayak ada sedikit masih agak lompat ya bayangannya sama bayangan yang lain ya. Jadi paling gampang tuh gini, kalau kalian ngeliat bayangannya, jadi bayangan yang benar tuh adalah bayangan yang udah ada di sini sebenarnya. Jadi kalau kalian perhatiin, bayangan yang benar tuh ini sebenarnya nih. Nah, ini bayangan yang benar nih. Jadi sebenarnya kalaupun kalian pengen taruh bayangan orang ya, harusnya value-nya itu sama persis dan warnanya kayak ini nih. Jadi ini kan super tipis nih bayangannya ya, tipis terus blur gitu. Terus warnanya agak sedikit bluish ya. Nah, kalau ini warnanya itu terlalu pekat, terus apa ya? Makin ke belakang tuh harusnya biasanya kalau kalau matahari dari jauh yang rendah gitu, makin belakang tuh makin soft gitu ya. Jadi awalnya di sini nih kalian perhatiin. Nah, makin ke sini tuh dia makin makin tipis, makin blur gitu ya, makin blur gitu. Jadi ada gradasinya bayangannya makin ke belakang gitu ya. Nah, kalau ini dari awal sampai segini mirip-mirip, cuman kayaknya tinggal ditipisin dikit langsung bagus deh ini. Coba saya terangin deh, saya pakai saya naikin dikit kayak gini.
agak susah ya sebenarnya ya. Tapi minimal kalian paham lah ya. Jadi shadow-nya itu harusnya soft-nya itu sama kayak yang kelana ini. Karena kalian udah punya acuan nih. Jadi tinggal tiru persis aja. Konteks shadow-nya sedikit kegedean ya nih, kayak terlalu blur gitu ya. Paling tipsnya gini, jadi kalau kalian naruh konteks shadow itu ada tipsnya juga ya. Jadi nggak cuma asal taruh di bawahnya si library atau orangnya gitu ya. Cocokin warna bayangannya gimana. Nah, saya kasih contoh ya. Jadi saya taruh orang ini ya. Jadi saya perhatiin cahayanya tuh mirip ya. Jadi ini ada rim light di samping kanan. Nih rim lightnya di sini ya, itu mirip ya karena dia backlight cahayanya. Jadi saya taruh di sini orangnya. Atau nggak di sini deh, di sini deh. Nah, supaya kalian kebayang ya lebih jelas nih. Saya misalnya taruh si cewek itu ini tuh di sini kayak gini. Nah, overall ini udah hampir perfect ya. Nah, cara nyocokin bayangan shadow-nya gampang. Kalian tinggal copy, di kontrol brush ya. Brushnya pakai warna yang nggak terlalu hitam tapi agak biru kayak gini kan. Yang kayak kemarin saya ajarin. Saya brush kayak gini. Lalu gimana ingat? Saya multiply ya. Terus saya jatuhin ke bawah kayak gini. Ini cara ya sih dia nggak perfect sih, cuman dia bisa sedikit membantu lah. Emang nggak bisa perfect, jadi kalian harus tetap adjust kayak misalnya anjingnya gitu ya. Nah gitu ya, kira-kira aja. Nah terus saya taruh di bawahnya, nah kayak gini kan. Nah cara nyocokin shadownya seperti apa gitu. Jadi ini bisa dilihat kan, ini kan ada warnanya biru ya. Sekarang saya bandingin, ini warnanya masih belum biru kan. Jadi saya kecilin fill-nya coba. Masih belum biru juga ya. Jatuhnya pakai free transform aja ya, jadi nggak usah pakai skew dan lain-lain. Oh kira-kira doang kan. Nah, jadi saya gedein saturation-nya supaya dia warnanya ada nambah warna ya. Sekali lagi kalau kalian naruh shadow-nya pakai warna putih atau hitam gitu, atau nggak abu-abu atau hitam, kalian nggak akan bisa ngubah warnanya karena hue itu harus punya value warnanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin brush shadow tapi warnanya itu yang kiri sini atau enggak yang jajaran kiri sini nih itu nggak akan bisa diubah warnanya. Kecuali brush ulang pakai brush yang ada warnanya ya tuh. Jadi kalau saya pakai agak biru tadi, makanya saya ubah saturation-nya tuh dia bisa ada warnanya tuh. Pakai multiply ya yang tadi ya. Jadi sekarang saya kira-kira warnanya yang mirip-mirip. Gak usah persis ya. Nah, jadi kalau misalnya udah oke dari segi warna, nah terus kita blur biasanya. Kalau kalian eh, bingung cara blurnya, pakainya biasanya pakai motion blur. Jadi kita pertama bikin blur dulu yang base-nya gitu ya. Sesuai dengan arah matahari ya, mataharinya kan di sana ya. Kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, hati-hati, jangan terlalu jauh kayak gini. Kalau kayak gini tuh dia jadi blur kan base-nya jadi hilang tuh. Jadi benar-benar kayak cuman sedikit dulu ya, kayak gini. Nah, ini kan buat kita yang ujungnya ya. Nah, sekarang yang pinggir-pinggirnya seperti apa gitu. Ah, teman nggak bisa dicontohin pakai yang ini. Sorry. Saya geser dikit dah ke sini dah. Biar kelihatan ya, sorry. Supaya kalian bisa lihat ujungnya bayangannya gitu. Ya, saya taruh orang itu di sini dah. Warnanya jadi beda lagi ya sekarang ya. Jadi emang nggak bisa semua posisi bayangan warnanya sama ya. Mungkin turunin dikit saturationnya. Nah, sekarang yang dekatnya udah oke nih, tapi saya pengen ngeblurin bayangan yang jauhnya nih kayak contoh yang di sebelah sini. Nah, berarti saya tinggal lasso tool terus select ini ya. Sorry, ini feathernya dinaikin ya, katanya 15 gitu. Kebanyakan kayaknya 10. Ulang lagi. Nah, terus di filter, blur, motion blur lagi. Tuh. Tuh, jadi dia lebih blur ya, ada gradasi antara si ini sama ininya gitu. Kayaknya kebanyakan ya. Tuh, dikit kayak gini. Nah, terus makin yang ujungnya blurin lagi gitu. Jadi emang ada 3 fase yang diblurin. Emang ribet sih. Dan kalian nggak bisa main aman nih, nggak bisa main smart filter kayak gitu. Jadi emang artnya tuh di situ, filter blur, motion blur lagi. Nih, saya blurin lagi tuh. Kayak gitu. Jadi tiga layer blur gitu. Jadi makin ke sana tuh makin shadow-nya makin soft. Jadi pertama tuh yang bersentuhan dengan orangnya, yang kedua yang di tengah, sama yang pinggir, yang ketiga yang paling pinggir gitu. Nah, sekarang dia udah dapat shadow yang soft ya, jadi saya tinggal masking doang sekarang. Tuh lihat tuh, sekarang dia mirip kan sama yang sebelah sini? Tuh.
Ya, kebayang kan logikanya? Cara bikin shadow-nya. Nah, sisanya konteks shadow ya. Konteks shadow itu tuh nggak jangan cuman kayak gini. Kayak masih saya ngasih contohnya yang kalian kemarin super simpel sih. Jadi cuman klik 2 kali ya di beras warna biru. Terus dimultiply kayak gini. Terus saya turunin gepengin. Terus saya taruh di bawah orangnya. Itu kan cara simpel ya sebenarnya ya. Cuman ini nggak 100% correct. Karena kalian harus nyesuaiin lagi biasanya sama apa namanya, sama si orangnya dan arah cahayanya. Jadi konteks shadow pertama adalah itu di bawah orangnya kayak gini misalnya ya. Nah tapi yang ini tuh harus soft aja gitu. Jadi kesannya dia ada tuh kayak gitu tuh, soft banget ya. Nah terus yang kedua konteks shadow yang agak detail gitu ya. Jadi saya copy, saya kecilin kayak gini ya. Terus saya putar ya ini arahnya ya. Awalnya kan gini ya. Saya putar sesuai arah matahari kayak gini. Nah kayak gini ya tuh. Terus saya taruh di sini. Nah ini mungkin dan kalau kalian diperhatiin ditaruhnya tuh bukan pas di tengah-tengah gitu ya. Kalau di tengah-tengah misalnya ini kaki orangnya, masa ada shadow di arah matahari gitu kan nggak make sense dong. Gitu. Jadi misalnya saya taruh box di sini ya. Ini menarik ya case-nya ya karena dia ada bayangan panjangnya ya dan bayangan soft-nya. Jadi misalnya saya taruh kayak gini ya konteks shadow kayak gini kan. Nah realitanya kan nggak mungkin dong bayangannya tuh ke arah kanan dong. Ya nggak sih? Karena kan sebelah kanan tuh nggak ada bendanya gitu. Harusnya kan bayangannya tuh cuma ada di kiri dong, kayak gini. Nah, kayak gini. Benar? Jadi posisi kayak gini juga udah mengurangi realistik gitu. Jadi kalian harus geser ke sini gitu. Atau enggak kalau mau lebih presisi ya, klik gini terus saya transform dikit ke sini. Nah, jadi dia lebih lebih real sekarang. Jadi kalau misalnya pengen ditambah lagi, kita rotate dikit gitu. Jadi mungkin ada satu, ada dua gitu. Jadi saya cuma pakai konteks shadow pun nggak pakai bayangan yang dijatuhin, dia bisa bagus juga. Kalau sama kalian ngerti logikanya nih, kayak gini ya. Saya cuma bikinnya pakai konteks shadow doang nih, si bayangan si box ini ya. Terus saya hapus. Tuh, jadi dia lebih lebih benar ya tuh. Ini kegedean ya. Kayak kebayangkan ya. Jadi kalian fleksibel aja kalau mau ngedit konteks shadow. Jadi manfaatkan si bulat gepeng itu kalian putar-putar, kalian hapus, transform dan lain-lain. Dia bakal jauh membuat renderan kalian lebih nempel tuh dengan konteks shadow yang perfect. Singkat cerita, untuk yang ini kita belajar banyak soal cara bikin shadow panjang gitu ya. Sama posenya sih udah keren ya. Story-nya juga udah dapat. Oke, jadi itu paling ya untuk feedback untuk yang renderan ini.